Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang analisis kualitas layanan melalui integrasi model ServQual dan InTechQual dalam mencapai keunggulan organisasional. Materi ini penting karena kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh kepuasan pelanggan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diterima oleh karyawan di dalam organisasi. Nah, selanjutnya, saat ini kan dunia bisnis mengalami pergeseran dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa. Berbeda dengan produk fisik, di mana jasa memiliki karakteristik yang tidak berwujud, bervariasi, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi, serta tidak dapat disimpan. Karena itu, kualitas layanan menjadi faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan dan keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan. Nah, selanjutnya ServQual, di mana merupakan model yang dikembangkan oleh para suraman, Zetmal dan Berry. Model ini digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan perbandingan antara harapan pelanggan dengan layanan yang benar-benar mereka rasakan. Semakin kecil kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka semakin baik kualitas layanan yang diberikan organisasi. Selanjutnya, 5 dimensi ServQual. Nah, pertama, reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Kedua, assurance, yaitu kemampuan karyawan menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Ketiga, tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan karyawan. Keempat, empati, yaitu perhatian dan kepedulian kepada pelanggan. Dan terakhir, responsiveness, yaitu kesediaan membantu pelanggan dengan cepat dan tepat. Nah, terus dalam ServQual ini terdapat 5 kesenjangan yang dapat menyebabkan kualitas layanan menurun. Gap pertama terjadi ketika manajemen tidak memahami kebutuhan pelanggan. Gap kedua terjadi saat harapan pelanggan tidak diterjemahkan menjadi standar layanan. Gap ketiga muncul ketika pelaksanaan layanan tidak sesuai standar. Gap keempat terjadi akibat janji promosi yang tidak sesuai kenyataan. Sedangkan gap kelima merupakan perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang mereka rasakan. Selanjutnya, konsep InTechQual. Selain kualitas layanan eksternal, organisasi itu juga perlu memperhatikan kualitas layanan internal atau InTechQual. Dalam konsep ini, karyawan dianggap sebagai pelanggan internal yang harus mendapatkan dukungan, fasilitas, dan pelayanan yang baik dari organisasi. Jika karyawan merasa puas, maka mereka itu akan lebih mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan eksternal. Dan hubungan antara ServQual dan InTechQual dapat dijelaskan melalui konsep service profit chain. Keputusan kualitas layanan internal yang baik akan meningkatkan kepuasan karyawan, karena karyawan yang puas akan bekerja lebih produktif dan memberikan layanan yang lebih baik. Terus yang terakhir, dalam mengukur kualitas layanan terdapat beberapa metode yang sering digunakan. Pertama, ServQual Score untuk melihat selisih antara perspektif dan harapan pelanggan. Kedua, Customer Satisfaction Index atau CSI untuk mengetahui tingkat kepuasan secara keseluruhan. Ketiga, Importance Performance Analysis atau IPA untuk menentukan atribut layanan mana yang harus diprioritaskan dalam perbaikan. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.